Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Lah, berarti kan gini Kang, artinya kayak obrolan kita di awal-awal, sebenarnya base-nya di kita kan. Kita mau memanfaatkan era industri ini buat apa? Kita mau memanfaatkan era digital ini buat apa? Itu Ya, satu, itu baru betul. satu Kang. Nah. Yang satu. Nomor duanya, terus kita mau menjadi pemainnya atau penontonnya aja. Yes. Sepakat. Dan kebanyakan kita cuma jadi user. Iya. User dan follower. Nah, iya akhirnya secara bahasa ekstrimnya ketika kita mau masuk ke dalamnya, ya bener kan? Bingung. Ya wes, nek ora dituku sistemnya, Haha, ya kita pelajari dulu. betul. Sayangnya kita malas belajar. Nah, itu dia. Akhirnya kita Nah, nggak itu pernah dia. ngerti sistemnya bagaimana sampai akhirnya kita yang kebeli oleh sistem. Nah, coba itu kan kita meledaknya itu kan di masa pandemi kan sebetulnya. Puncaknya gitu. Kebayang nggak orang-orang yang sudah mempelajari sistem itu dan menyiapkan itu sebelum pandemi, panen di pandemi kan? Banget. Saya termasuk orang yang Panen. ketiban rezeki itu. Ah, Saya yang ketiban Keren. rezeki itu. gimana tuh ceritanya? Kalau kita bicara di luar kesenian dulu ya. Aha. Saya mewarisi apa ya, bukan naluri, bukan apa. Saya coba mengembangkan unit usahanya orang tua. Aha. Di tahun 2017 saya sudah memulai untuk buy online kan. Memanfaatkan Facebook, memanfaatkan WhatsApp dan memanfaatkan jaringan online saya aku gitu. Ketika pandemi, beng, Oh iya. tahu sendiri. Iya, otomatis sudah kuat lah ya istilahnya Iya, fondasi gitu. dibangun sejak 2017. Nah, tiba-tiba di masuk pandemi juga, tiba-tiba orang semuanya buy online. Iya. Jual online, ada online. Ya yang menikmati pertama ya pasti yang sudah sistemnya sudah disiapkan lama. Jangan-jangan dirimu itu dukun apa Bi? Berasa seperti sudah meramalkan gitu. Ya ora kan, ya ora. Aku kan ilmunya sederhana toh. Sederhananya gini. Nonton handphone ini hampir tiap bulan perkembangannya luar biasa. Betul. Nonton sepeda motor perkembangannya luar biasa. Aha. Aku menyimpulkan begini, teknologi itu pasti berkembang. Yes. Kalau sudah berkembang, sistem juga pasti Akan berkembang. berubah dan berubah. Iya, dan dampaknya pasti ke yang lainnya juga. Iya. Bahkan ke manusianya itu, social culture manusianya ya akhirnya. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Kojah Sastra. Alamatkan ke email kojahsastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Kojah Sastra. Simak acara Kojah Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Kojah Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Ya, aku juga sudah memikirkan soal itu sejak bahkan jauh-jauh sebelum pandemi tahun 2000 berapa? 2015. Itu kan tren tren mahasiswa baru di kampus-kampus itu kan turun. Ya kan? Terus waktu itu saya dengan beberapa teman katakanlah pengajar di kampus itu ngobrol santai, ngobrol-ngobrol di grup WA, chat gitu kan. Terus saya usulkan aja ke mereka, ya kenapa tidak media sosial kita, akun-akun kita di media sosial, kenapa kita tidak gunakan untuk ngajar aja? Ya gratis nggak masalah sih menurutku. Nggak masalah. Ya kan? Iya. Orang kita mendidik itu bukan soal dapat bayaran apa tidak kok. Iya kan? Iya.
Ketika orang akhirnya bisa membaca terus kemudian mengerti banyak hal dan akhirnya mereka mendapatkan manfaat, aku yakin orang itu kalau ingin tahu pasti akan datang ke kita dan mereka akan mencari di mana home base-nya. Kan gitu kan? Nah, aku sudah mikirkan itu dan tak ajukan ke beberapa teman. Ternyata nggak pada jalan, belum pada mikir. Faktanya akhirnya kejadian kan. Dan sampai hari ini saya masih kenapa saya harus aktif di medsos, karena yang ingin saya share di medsos itu adalah sesuatu yang aku nggak pengen ngomong mendidik ya, minimal menginformasikan, mengedukasi masyarakat. Ini loh, ada bidang ini yang bisa kamu tekuni, ada bidang ini yang bisa kamu tekuni, gitu aja. Ya soal nanti aku dapat feedbacknya itu urusan nanti deh. Urusan nanti. Toh nyatanya ya kadang-kala masih ngisi workshop juga. Ya itu kalau istilah kerennya kan kalau di industri kan teknologinya itu kan nantinya jadi ruang portofolio. Yes. Jadi ruang betul. branding. Bahkan di istilah sekarang yang lagi tren itu ada istilah ya followerku, customerku gitu. Asik. Followerku penyemangat. Bahkan aku tuh sempet pas ada nggak sengaja nih ketemu sama teman-teman anak muda. Dilalah yo cah Semarang konco-konco Adin barang. Oh, si Adin. Itu ternyata di era-era tren digital dan industri kreatif ini, posisi konsumen itu jarene diposisikan di tengah, terus kita melingkari mereka. Iya. Kalau dulu posisi konsumen itu di bawah kan, Di bawah. terus segitiga konsepnya. Artinya kita biasanya kita push sampai transaksi selesai. Kita tinggal bikin segitiga yang lain. Tapi di era sekarang biasanya konsumen itu terus kita maintenance. Iya, betul. Aku sepakat. Makanya medsos itu penting. Iya, penting banget loh. Iya. Kanggoku penting banget karena bukan apa-apa, bukan berarti karena aku akhirnya jadi aktivis medsos, enggak. Bagiku medsos tidak membunuh rasa sosial kok, enggak. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Makanya aku yo bersyukur kan, aku bersyukurnya dilalai yo aku yo seneng wae. Seneng artinya seneng sesuatu yang baru, seneng belajar, seneng ngamati, tak pikir, tahu oh ternyata ngene tuh, oh berarti kudu carane ngene. Nah, itu kan bukan saya membanggakan diri sendiri. Ternyata ketika aku di era sekarang nyuwun sewunya yang hal kayak gitu kan sudah bisa dihitung. Yang kayak gitu artinya orang yang mau istilahnya berpikir terus melangkah. Kalau di industri kreatif ketika aku lali zamannya tahun piro ya, zamannya Backcraft kalau nggak salah itu dulu. Iya, zamannya Backcraft. Itu ono istilah ini. Oke, kita berpikir 100 jam. Habis itu kita kerjakan eksekusi cukup 1 jam selesai. Clear, rapi dan kita punya keuntungan banyak.